فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Pada hadis yang kita ambil pada bab ini, pokok dari pembahasan tentang apa indaka Abdullah As-Samin, hukum pokok yang dijelaskan dalam hadis ini apa? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang baru saja dibaca. Nah, melarangan memanggil saudaranya muslim dengan wahai kafir. Larangan dari bermudah-mudahan dalam perkara takfir. Nah, dan sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Bab yang menjelaskan tentang kondisi keimanan seseorang yang membenci ayahnya dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya dia itu ayahnya. Karena kata raghiba, nah, apabila dia setelahnya adalah huruf jar'an, raghiba an, maka bermakna apa? Bermakna membenci. Sedangkan raghiba fi itu maknanya apa? Zakaria, bermakna mencintai, menyukai. Nah, jadi pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kondisi seseorang yang membenci ayahnya sampai menolak, tidak mengakui dia itu sebagai ayahnya, dalam keadaan dia tahu bahwasanya orang tersebut adalah orang tuanya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith. Zuhair ibn Harb Abu Khaythamah thiqatun sabtun. Abdus Samad ibn Abdul Warith Al-Ambari thiqatun sabtun juga. Qala haddatsana abi, yaitu Abdul Warith ibn Sa'id Al-Ambari thiqatun sabtun.
musalsal bithiqat. Qala haddatsana Husain al-Muallim, Husain ibn Zakwan al-Muallim al-Basri, seorang thiqah, tapi dikatakan oleh para ulama rubbama wahim, terkadang mengalami kekeliruan. An Ibni Buraidah, Abdullah Ibni Buraidah Ibn al-Husayb al-Aslami, seorang thiqah dan qadhi negeri Maru. An Yahya ibn Ya'mur, boleh Yahya ibn Ya'mur, boleh Yahya ibn Ya'mar dengan fathah atau dengan dhammah, al-Basri. Telah kita lewati di awal hadis Kitabul Iman kisah beliau ketika apa? Indaka Ismail, Yahya ibn Ya'mur datang jauh-jauh menemui Abdullah ibn Umar, meminta fatwa tentang masalah apa? Indaka kashfi firqah qadariyah. Naam, seorang thiqatun fasih. Naam, makanya beliaulah yang kemudian bertanya kepada Abdullah ibn Umar. Taib, karena dia yakin temannya akan apa? Akan Taib menunjuk beliau sebagai juru bicara, karena memang dikenal dengan kefasihan. Fasaha ikhwan. Nah, seorang mampu, fasih itu kan mampu mengungkapkan apa yang di benaknya dengan baik. Yang ada di pikirannya mampu dia ungkapkan dengan kalimat yang bagus sehingga mukhatab yang diajak bicara itu bisa memahaminya. Dan ini penting bagi para talabatul ilm. Nah, untuk seorang mampu mengungkapkan, sehingga terkadang butuh seorang berlatih selain secara tertulis juga apa? Dalam bentuk berbicara. Maka ketika antum ditanya, ungkapkan. Bukan dengan isyarat, iya mengangguk, tidak dengan menggeleng. Gunakan lisan. Tayyib, mumpung ketika apa? Ketika salah tidak ada dosa. Berbeda ketika antum ditanya langsung di luar. Di lapangan ditanya manusia tentang suatu hukum, antum jawab. Nah, kalau saat itu antum tidak tahu menjawab, berdosa. Tapi dalam ta'lim, ketika ditanya berusaha menjawab, menjawab sesuai dengan apa yang dia mampu. Anna Abul Aswad haddatha, bahwasanya Abul Aswad telah menyampaikan hadis kepada beliau. Abul Aswad ini akhwan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali yang masyhur. Kita sebut beliau biasanya di awal-awal pembahasan nahwu. Ada apa dengan beliau kok sering disebut namanya dalam awal-awal pembahasan nahwu? Ilhan. Taib, karena beliau di antara tokoh awal ikhwan yang meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Taib, dengan apa? Dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Taib, sehingga biasa disebut dalam awal-awal pembahasan nahwu. Dari sejarah ilmu nahwu ini dibukukan. Karena dulu orang-orang Arab tentunya, orang-orang Arab ikhwan berbicara dengan bahasa Arab ya mengalir, karena itu adalah bahasa mereka. Namun ketika Islam semakin meluas,
ke negeri-negeri Ajam, kemudian terjadi percampuran. Nah, maka beberapa keturunan atau generasi mulai apa? Mulai lupa dengan beberapa kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Di antara hikayat yang masyhur adalah hikayah beliau dengan putrinya ketika sang putri ingin mengungkapkan tentang betapa indahnya langit. Taib, betapa indahnya langit, tapi dia mengungkapkan dengan apa? Dengan ungkapan istifham, dengan ungkapan pertanyaan. Taib, ma ajmalus samai. Nah, dia ingin mengungkapkan ma ajmalus samaa harusnya, betapa indahnya langit. Ada apa? Ma ajmala as-samaa, betapa indahnya langit. Tapi diungkapkan dengan apa? Ma ajmalu as-samai, apa yang paling indah di langit. Maka sang ayah Abul Aswad ini kemudian menjawab nujumuha, bintang-bintangnya. Karena tadi pertanyaan ma ajmalus samai. Nah, maka dijawab nujumuha. Maka sang putri mengatakan bukan itu maksudku. Maksudku ingin mengungkapkan bahwasanya betapa indahnya langit malam ini. Maka dibetulkan. Nah, salah harokat ternyata apa? Memiliki efek dalam apa? Dalam makna. Maka ketika itu muncul tekad untuk mengumpulkan kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah lughah Arabiyah, yang kemudian dari masa ke masa semakin diperbagus susunannya, runtutannya dalam kitab-kitab nahwu dan dipermudah. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh Al-Ijli rahimahullah, kufi tabi'iyun thiqah wa huwa awwalu man takallama fin nahwi. Beliau seorang kufi, seorang tabi'i yang thiqah dan orang yang pertama kali berbicara tentang pembahasan nahwu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kefasihan juga kemampuan lughah. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar tentang beliau, kana zadin, seorang yang memiliki agama yang bagus, wa aqlin wa lisanin wa bayan, memiliki akal. Ungkapan seperti ini bukan maksudnya ya kita semuanya punya akal, maksudnya orang bijak. Bukan orang yang serampangan. Wa lisanin wa bayan, dan memiliki apa? Lisan yang bagus dan penjelasan yang bagus. Wa fahmin wa dzakain wa hazm, memiliki pemahaman, kecerdasan dan tekad yang kuat. Kana min kibarit tabi'in, beliau termasuk dalam deretan tabi'in kibar, dan telah meninggalkan kebaikan yang besar bagi kaum mukminin, yaitu nahwu, yang merupakan cabang utama ikhwan dari cabang lughah Arabiyah. Karena bahasa Arab memiliki berapa cabang? Bahasa Arab memiliki berapa cabang ilmu? Indak Badri? Taib, sekitar 12 cabang dalam lughah Arabiyah. Yang kita ambil paling baru apa? Nahwu dan sharaf. 2 cabang dari 12 cabang. Dan ada balaghah, ada arud, ada bayan, ada badi'. Taib. Tapi karena memang nahwu dan sharaf ini merupakan dasarnya, tidak akan bisa masuk pada cabang-cabang bahasa Arab yang di atasnya kalau belum menguasai nahwu atau sharaf.
Maka berbagus ikhwan dalam upaya memahami dua cabang ilmu ini jika kita menginginkan untuk bisa berenang di lautan ilmu. Ingin berenang, ingin membaca kitab-kitab para ulama, membaca penjelasan para ahli tafsir, maka pahami bahasa Arab dengan baik. Baik. Jangan sampai keadaan penuntut ilmu seperti dalam hadis al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Nah, menunjukkan sesuatu seakan-akan dia memiliki padahal dia tidak memiliki. Sebagaimana yang terjadi pada banyak penulis-penulis di media-media sosial. Terjemahan orang dia cuplik, kemudian seakan-akan dia menerjemahkan. Pikirannya paham bahasa Arab, ketika dibalas pakai bahasa Arab tidak paham. Afan ini artinya apa? Nah, kan memalukan. Baik. Pada zaman sekarang, ikhwan, baik, butuh kita sidq dalam ilmu. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan hanya sekedar pengakuan manusia, itu tidak bermanfaat bagi kita. Tapi ilmu kita cari untuk bisa menaikkan derajat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sekedar pengakuan manusia, ikhwan, tidak usah capek-capek. Antum pokoknya bergelut saja dengan berteman dengan Google. Mulazamah sama Google itu sudah keluar tahu apa-apa. Tapi sekedar tahu tapi tidak berilmu. Sekedar tahu tidak berilmu. Nah, dan bukan itu yang bisa menaikkan derajat seseorang. Allah Subhanahu wa taala janjikan naiknya derajat seseorang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang beriman dan yang diberi ilmu. Ilmu nafi', yang membuahkan amal, yang menumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Dan saya melihat untuk pembahasan lughah Arabiyah, semakin menurun semangatnya. Terutama dari para aba. Para aba ini sudah tidak ada nafas kayaknya ini. Nafas tidak. Tercium nafas belajar bahasa Arab lagi. Taib. Setiap di pertengahan mulai KO. Taib. Sampai bab i'rab dan sudah berguguran. Istahidu akhwan. Tayyib para ummahat juga untuk mempelajari bahasa yang mulia tersebut. Apalagi para thalabatul ilm, untuk lebih-lebih lagi. Jangan seorang ikhwan terbetik pada dirinya pulang kalau belum bisa bahasa Arab. Jadikan dua tekad pokok dalam diri kalian. Hifdzul Quran. Jadikan target menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kemudian bisa mempelajari, memahami bahasa Arab. Dalam artian bisa baca. Sudah bisa baca kitab gundul, bisa baca kitab. Karena dengan dua hal ini seorang ketika pulang akan bisa berkembang. Ketika seorang menyelesaikan hafalan Al-Quran, jika dia jujur ikhwan, ketika pulang dia harus menjaganya. Mesti akan murojaah. Tidak akan disia-siakan nikmat yang agung tersebut. Kalau keahlian memanah saja, keahlian memanah sudah seorang diberi kemampuan memanah yang bagus, kemudian dia lupakan, itu merupakan nikmat kafaroha. Sebagaimana dalam hadis, merupakan nikmat yang dia kufuri.
Ini keahlian memanah kok enggak dimurajaah, enggak dipakai. Merupakan bentuk kenikmatan yang dia kufuri, apalagi seorang yang telah diberi hafalan. Dia menghafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, bahkan 30 juz. Kemudian dia tidak murajaah, dia biarkan itu terlupakan, itu nikmat yang dikufuri. Ancamannya tidak ringan, karena dia dimuliakan dengan nikmat yang agung, kok kemudian dibuang begitu saja. Maka dirawat, dijaga, itu nikmat yang tidak semua manusia diberi. Kita bisa menghafal beberapa juz dalam Al-Quran, apalagi sampai khatam. Kemudian kemampuan bisa membaca kitab akan mendorong untuk kita baca, akan mendorong untuk baca. Seorang yang sudah bisa baca, lihat kitab itu pengen buka, pengen baca, pengen menyelesaikan. Sebagaimana kita membaca tulisan-tulisan Indonesia, sesuatu yang menarik, kita tentunya ingin baca dari awal sampai akhir. Maka itu wujudkan, biiznillah, kalau itu dapat, akan tercapai kebaikan yang banyak. Selain seorang memahami ilmu-ilmu yang merupakan ilmu ghayah dalam belajarnya, baik fikih maupun akidah. Tapi dengan bekal kemampuan membaca fikih, akidah yang dia dapat di tempat-tempat belajar, di pondok-pondok, akan dia bisa kembangkan ketika di rumah, biiznillah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau belum bisa membaca, sudah pulang, tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang biasanya. Taib. Dan umat butuh. Umat butuh para da'i ilallah. Butuh orang-orang yang betul-betul mau mengajari manusia. Tapi bukan sekedar mau tenar di tengah-tengah manusia. Yang tenar banyak. Tinggal yang dibutuhkan masing-masing dari kita adalah berupaya untuk jujur menggapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemasyhuran di hadapan manusia. Taib. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Namanya dikhilafkan. Dan yang masyhur namanya adalah Zalim Ibnu Amr. Dinamakan oleh orang tuanya Zalim Ibnu Amr. Sehingga beliau lebih masyhur dengan kunyahnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dikatakan oleh Al-Waqidi, kana mimman aslama ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk di antara tabi'in yang telah masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belum sempat bertemu dengan Nabi. Dan ikut dalam barisan Ali bin Abi Thalib pada peperangan Jamal. Dan wafat pada tahun 69 ketika terjadi ta'un Jarif. Yaitu beliau wafat pada masa ta'un. Rahimahullahu ta'ala. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang baru kita ketemu beliau dalam hadis ini. Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya siapa, Hamzah? Jundub Ibnu Junadah. Dikhilafkan nama Abu Dzar, tapi yang masyhur dan yang dirajikan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya namanya adalah Jundub Ibnu Junadah. Dari Bani Ghifar. Seorang yang termasuk deretan awal-awal masuk Islam. Bahkan dikatakan Rabi'a Arba'. Taib, dia adalah orang yang keempat dari 4 orang yang awal masuk Islam.
Sebagian mengatakan yang kelima dari 5 orang yang awal-awal masuk Islam. Taib. Berarti menunjukkan keutamaan yang agung. Karena beliau masuk deretan as-sabiqun al-awwalun, bahkan di masa yang masih sangat sedikit, teman. 4 atau 5 tok. Dan ini bisa kita ketahui dalam riwayat Bukhari bagaimana beliau awal-awal masuk ke dalam Islam. Itulah hidayah, kawan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang mendapatkan hidayah, walaupun saat itu dia jauh, kawan. Jauh letaknya beliau dari apa? Dari kota Mekah saat itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hidayah, setelah mendengar adanya seorang yang mengaku sebagai nabi di Mekah, dia mendengar itu, maka dia mengutus saudaranya untuk mencari tahu. Diutus untuk apa? Pergi ke Mekah mencari tahu tentang orang yang mengaku sebagai nabi ini. Katanya datang kabar kepadanya dari langit, dengarkan apa yang dia ucapkan, kemudian laporkan padaku. Karena dia termasuk pemuka di kaumnya. Maka saudaranya pun berangkat dan sampai ke Mekah mencari-cari Nabi SAW. Tapi apa? Tidak terang-terangan, karena saat itu masih sembunyi-sembunyi sekali. Tapi lihat, dalam kondisi seperti itu beliau sudah mendengar berita dan terketuk hatinya untuk mencari tahu. Demikianlah hidayah. Akhirnya sang saudara itu pulang membawa berita, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa yaqulu kalaman ma huwa bisyir. Cuma dapatnya ini tok. Aku melihat dia memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang mulia dan mengucapkan perkataan yang bukan syair. Masih belum puas. Abu Dzar mengatakan, ma syafaitani mimma arad. Kamu belum bisa memuaskan, belum menyembuhkan keingintahuanku yang aku inginkan. Maka beliau sendiri pun kemudian berangkat dengan membawa bekal sampai tiba di kota Mekah dan mendatangi Masjidil Haram, mencari-cari Nabi dan tidak tahu yang mana yang Nabi. Dan tidak ingin bertanya, karena saat itu beliau ingin menyembunyikan jati diri. Pokoknya ingin mencari tahu dulu di mana ini yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Setelah tiba di malam hari, kemudian berbaring dia melihat Ali. Tapi Ali mendapatinya dan tahu ini orang asing. Tapi mereka berdua tak saling tegur sapa. Taib. Fa'arafa annahu gharib falamma ra'ahu tabi'ah. Ketika melihatnya maka diikuti, karena ini orang asing, diikuti oleh Ali. Tidak saling bertanya sampai pagi. Kejadian sampai 3 hari seperti itu. Karena apa? Dakwah saat itu juga masih sangat lemah, masih khawatir dengan keadaan orang-orang yang masuk Islam, juga sebagian menyembunyikan keislamannya. Hatta idza kana al-yawm ats-tsalits fa'ala 'Aliyyun mithla dzalik fa aqamahu ma'ah thumma qala ala tuhaddithuni mal ladzi aqdamak. Baru hari ketiga, ketika dilihat dipastikan oleh Ali ini orang ini bukan orang yang jahat, maka ditanya, maukah engkau menyampaikan kepadaku apa sebab engkau datang? Kemudian minta untuk diberi jaminan akan diberi tahu kabar yang sebenarnya. Maka Ali pun menyetujui dan ternyata beliau, yaitu Abu Dzar, bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa saat itu masih sangat sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena khawatir manusia nanti menyakiti Abu Dzar. Taib. Sampai-sampai Ali ketika membawa Abu Dzar, perhatikan bagaimana kisah mereka ini.
Taib, fa innahu haqqun wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza asbahta fattabi'ni. Nah, mengatakan memang beliau adalah hak dan beliau adalah Rasulullah. Jika engkau sudah masuk waktu pagi, maka ikutilah aku. Fa inni in ra'aitu syai'an akhafu 'alaikum tu ka'anni uriqul ma. Ikuti aku, kemudian aku kalau melihat sesuatu yang mengkhawatirkan atas dirimu, aku akan berdiri seperti sedang menuangkan air. Kode agar apa? Agar Abu Dzar berhati-hati, tidak melanjutkan mengikuti Ali. Fa in madaitu fattabi'ni hatta tadkhula madkhali. Jika aku berjalan lagi, maka ikuti aku lagi sampai aku masuk ke tempat masukku, yaitu ke rumah yang diinginkan. Maka dilakukanlah cara tersebut sampai mereka bisa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang luar biasa ya kawan, jauh tidak kenal siapa-siapa demi apa? Demi mencari kebenaran. Sebagian manusia memang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hatinya himmah yang luar biasa dalam apa? Upaya mencari kebenaran, dalam upaya mencari ilmu untuk menyembuhkan rasa keingintahuan yang ada di hati. Setelah masuk bertemu dengan Nabi, langsung masuk Islam. Taib, mendengarkan perkataan Nabi, langsung masuk Islam. Karena memang dalam dirinya sudah ada apa? Sudah ada terbersit bahwasanya ini adalah seorang yang benar. Perkataan-perkataannya bukan syair, yang diperintahkan adalah perkara yang baik. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irji ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar untuk pulang karena saat itu belum mampu untuk tinggal di situ. Diperintahkan untuk pulang dan kabarkan kepada kaummu untuk berdakwah sampai datang kepadamu berita tentangku. Tapi lihat bagaimana Abu Dzar ingin apa? Ingin untuk menunjukkan bahwasanya beliau seorang muslim. Walladzi nafsi biyadihi la asrukhanna biha baina dhahranihim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan meneriakkan keislamanku di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah orang Quraisy, dia orang asing, ingin apa? Teriak bahwasanya dia muslim. Maka dia pun keluar sampai datang ke masjid. Fanada bi'a'la sautihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Keras mengucapkan dua kalimat syahadah. Thumma qama al-qaumu fadarabuhu hatta adja'uh. Ya, dipukuli. Saat itu sangat dibenci Islam. Maka orang-orang Quraisy pun kemudian berdiri memukulinya sampai teler, sampai terduduk tidak bisa apa-apa. Wa atal Abbas fa akaba alaih. Kemudian datanglah Abbas. Siapa Abbas ini? Siapa Abbas yang dimaksud? Talha, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Dipeluk, dilindungi, jangan sampai dipukuli lagi. Dia sudah masuk Islam belum ini? Tarik. Dia melindungi Abu Dzar. Apakah beliau sudah masuk Islam? Belum. Tapi Abbas seorang yang bijak. Saat itu belum masuk Islam. Karena masuknya Islam Abbas termasuk yang nanti masih lama, kawan, yaitu di tahun apa? Tahun Fathu Mekah. Abbas baru masuk Islam, kawan, di tahun Fathu Mekah. Nabi berangkat ke Mekah, beliau mau ke Madinah, sehingga bertemu di tengah jalan. Baik. Tapi beliau melindungi itu kenapa? Karena berpikir panjang. Ini kalau mati di sini, kita bisa diserang oleh Bani Ghifar.
Apalagi beliau ini juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak ingin pengikut keponakannya dianiaya juga. Wa ilakum alastum ta'lamuna annahu min Ghifar wa annahu tariqu tujjarikum ila Syam. Tidakkah kalian tahu dia itu dari Ghifar, dan bahwasannya Ghifar itu jalan pedagang-pedagang kalian menuju Syam. Maka dibiarkan. Mikir, takut juga kalau dicegah di tengah jalan. Tapi besok lagi masih belum puas ini Abu Dzar. Teriak lagi. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai dipukuli lagi dan dilindungi lagi oleh Abbas. Syahidnya di sini ikhwan, pertama tentang himmah yang luar biasa dalam mencari kebenaran, keberanian luar biasa untuk meneriakkan kebenaran. Kalau sudah tahu, beliau tidak ingin sembunyi-sembunyi. Dan memang di antara sifat menonjol dari Abu Dzar Al-Ghifari adalah qawalan bil haq. Dan itulah juga yang diambil baiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengatakan yang hak dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Juga karena beliau termasuk awal-awal masuk Islam, ikhwan, maka dari sisi keilmuan memiliki ilmu yang luas sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, wa kana yuwazi Ibnu Mas'ud fil ilmi, dan adalah beliau bisa mengimbangi Abdullah bin Mas'ud dari sisi ilmu. Cuman Abu Dzar ikhwan diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar wi'a'un muli'a ilman uqiya alaih. Abu Dzar ibarat suatu wadah yang penuh dengan ilmu tapi terikat. Dalam artian beliau tidak menyampaikan sebanyak apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan berarti ilmu beliau sedikit, tapi tadi karena dari sisi yang disampaikan kepada kita tidak sebanyak yang sampai kepada kita dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini terkait Abu Dzar Al-Ghifari. Contoh bagi kita ikhwan dari sisi semangat untuk mencari kebenaran dan semangat dalam beramal dengan kebenaran. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Wa man idda'a ma laisa lahu falaysa minna. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajul. Min di sini zaidah, akhwan. Asalnya kalau dibuang laisa rajulun idda li ghairi abihi illa kafar wa huwa ya'lamu. Jumlah untuk menunjukkan hal, yaitu tidaklah seseorang, rajul disebutkan di sini bukan berarti hukum ini khusus untuk laki-laki saja, tapi diistilahkan lil ghalib, disebutkan rajul lil ghalib, dan hukum masuk di dalamnya wanita juga. Tidaklah seorang pun idda'a li ghairi abihi, yaitu menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Perhatikan maknanya.
laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi idda'a intasabah. Tidaklah seorang pun menisbahkan kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamuh, dalam keadaan dia tahu bapaknya siapa, illa kafar, kecuali dia telah kafir. Perhatikan maknanya dulu. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seorang pun menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya, dalam keadaan dia tahu bapak aslinya, yang dia membencinya, dia tidak mau menisbahkan diri kepada bapak aslinya. Illa kafar, kecuali dia telah kafir. Para ulama ketika menjelaskan tentang makna illa kafar, kecuali dia telah kafir, padanya dua kemungkinan, akhwan. Yang pertama, dia kafir hakiki apabila dia menghalalkan hal tersebut. Kenapa? Karena perkara itu diharamkan di dalam Islam. Seorang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya, dikarenakan apa? Dia membenci bapak aslinya. Taib, dalam keadaan dia tahu siapa bapak aslinya. Taib, ini takyid yang dikatakan oleh Syekh Al-Ethiopi, takyid la budda minhu, yaitu dalam keadaan dia tahu bapak aslinya. Kalau tidak tahu, ya tidak dibangun di atasnya hukum. Taib. Pertama apa tadi? Dia kufur, keluar dari Islam. Kalau apa? Kalau menghalalkannya, dia tahu itu hukumnya haram di dalam Islam, tapi dia halalkan. Taib, mustahil. Mustahilan lihada. Dan yang kedua, kemudian kedua yang dimaksud dengan illa kafar, maksudnya kufur nikmat dan kufur kebaikan. Ini bagi yang tidak menghalalkan, yang tidak menghalalkan perbuatan haram tersebut, maka jatuhnya di dalam apa? Di dalam kufur nikmat dan kufur terhadap hak orang tua, serta kufur terhadap kebaikan orang tua. Karena bagaimanapun, akhwan, taib, orang tua merupakan sebab kita terwujud di dunia ini. Maka ketika seseorang membenci ayahnya, kemudian menisbahkan diri kepada orang lain, dalam keadaan dia tahu nasab aslinya, maka dia kufur nikmat, kufur terhadap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur terhadap hak orang tuanya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, demikian pula oleh Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwasanya mana illa kafar ada dua kemungkinan. Qala wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Dan siapa saja yang mengaku-ngaku suatu perkara yang tidak dia miliki, maka bukan termasuk golongan kami. Kalimat ini, akhwan, kalimat yang umum, mencakup banyak hal. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Baik. Siapa saja mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka bukan termasuk dari golongan kami. Falaysa minna ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, bara'ah secara mutlak, laisa minna, berarti dia bukan termasuk dari muslim apabila menghalalkan perkara yang haram tersebut. Dan kemungkinan yang kedua, yaitu laisa ala tariqatina, yaitu tidak berada di atas jalan kami, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan kezaliman. Taib. Demikian pula kalau kita dapati lafaz-lafaz hadis yang lain, laisa minna,
man darabal hudud wa syaqqal juyub dan seterusnya misalnya. Berarti laisa ala tariqatina, laisa ala syariatina, tidak berada di atas syariat kami orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Nah, dan dibawa kepada makna laisa minna ai laisa minal muslimin apabila dia menghalalkan perbuatan tersebut. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Baik. Dan ini doa keburukan atas orang yang berbuat seperti itu. Baik. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, ini apa? Doa keburukan bagi orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang dia tidak memilikinya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama dan bahkan dipilih oleh Imam Nawawi bahwasanya makna wal yatabawwa maq'adahu minan nar ini adalah khabar dengan lafaz perintah. Taib, khabar dengan lafaz perintah, sehingga maknanya ini adalah balasan apabila dia dibalas atas perbuatan tersebut. Hadza jazaohu in juziya. Inilah balasan dia, yaitu neraka apabila Allah menghendaki untuk dia dibalas sesuai dengan perbuatannya. Taib. Namun apabila Allah ingin mengampuni, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan makna awal lebih mudah. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar bermakna apa tadi? Makna yang pertama, Hamzah, bermakna doa. Persiapkanlah, maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. Bermakna doa keburukan untuknya. Kemudian kalimat terakhir, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi, dan siapa saja yang memanggil seseorang dengan kekufuran, memanggilnya ya kafir, atau dia mengatakan ya aduwallah. Aduwallah di sini dihilangkan huruf apa? Huruf nidanya, dan ini diingat-ingat ketika seorang memanggil dengan huruf nida, atau dihilangkan huruf nidanya dan dia menginginkan untuk panggilan dan yang dipanggil itu bentuknya mudhaf ilaih, maka apa? Dinasabkan. Ya aduwallah. Dinasabkan. Taib. Atau dia memanggil orang tersebut wahai musuh Allah. Walaysa kadzalik, dalam keadaan orang tersebut tidak seperti itu. Dia seorang muslim dan dia apa? Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Illa hara alaihi, kecuali akan kembali dosa dan keburukan perbuatannya kepada diri sendiri. Karena makna illa hara alaihi ay illa raja'a 'alal qaili dzalika du'a au maksudnya apa? Ay ma'arratahu wa ithmah, kecuali akan kembali kepadanya orang yang mengatakan itu, ya, kembali apa? Kembali efek dari panggilannya tersebut berupa keburukan dan dosa, sebagaimana telah kita lewati di depan. Karena mana hara, ikhwan, hara bermakna ar-ruju'. Innahu dhanna an la yahur, dia menyangka tidak akan kembali. Illa hara alaihi. Tayyib. Jadi jelas untuk kalimat terakhir menguatkan hadis sebelumnya yang kita ambil pada bab sebelum ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Adapun untuk dua kalimat awal ini yang diinginkan dalam bab, yaitu larangan seseorang menisbahkan diri kepada selain ayahnya dikarenakan dia membenci ayahnya dalam keadaan dia tahu siapa ayahnya.
Taib. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.